Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Muhammad Takdir, NIM H1211614, akan membawakan seminar statistika 1 saya yang berjudul penggunaan metode Robas MM pada crossover design di bawah bimbingan, yaitu pembimbing utama Ibu Anissa SSC MSc dan pembimbing pendamping Ibu Dr. Randa Nasra Sirajang MSc. Untuk penguji yaitu Bapak Dr. Andes Raupong MSc dan yang kedua Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSc. Baiklah, kita masuk pada topik utama. Ada 3, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Ada rancangan percobaan. Rancangan percobaan merupakan sederet uji yang diterapkan pada suatu percobaan dengan tujuan meminimumkan galat sehingga ketelitian terhadap percobaan akan semakin meningkat. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan rancangan percobaan. Ada banyak jenis dari rancangan percobaan, yaitu rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap, rancangan bujur sangkar Latin, dan rancangan crossover. Untuk rancangan crossover merupakan suatu rancangan percobaan di mana subjek percobaan menerima beberapa perlakuan terhadap periode waktu yang berbeda. Tujuannya membandingkan efek perlakuan pada setiap individu dapatkan. Bentuk paling sederhana dari rancangan yaitu 2x2, di mana individu mendapatkan 2 perlakuan dan 2 periode. Data outlier. Seringkali percobaan tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ada banyak kendala. Adanya data hilang dan data yang outlier ini membuat analisis terhadap serangkaian datanya menjadi bias, sehingga dalam mengambil keputusan berpengaruh besar. Data outlier dalam rancangan percobaan ini dapat diduga dengan menggunakan metode regresi Robas. Regresi Robas merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari error tidak normal atau terdapat data outlier. Regresi Robas terdiri dari 5, yaitu ada regresi Robas LMS, Robas LTS, Robas S, Robas M, dan Robas MM. Untuk estimasi Robas MM merupakan gabungan dari estimasi S dan estimasi M, yang dimana memiliki efisiensi tinggi dari estimasi lainnya. Adapun peneliti terlebih dahulu yaitu ada Siswanto 2014 yang membahas pendonggaan parameter rancangan percobaan dengan data outlier yang menggunakan model faktorial RAL dengan memanfaatkan sifat-sifat yang ada pada Robas M. Yang kedua ada Dadang 2018 dengan menggunakan regresi Robas S untuk menduga suatu data hilang dengan menggunakan salah satu jenis rancangan percobaan yaitu rancangan crossover. Yang ketiga ada Masita Ratu 2019 yaitu metode Robas yang digunakan adalah metode regresi Robas MM yang memiliki efisiensi tinggi untuk menduga suatu data yang outlier dengan model RAL. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana mengestimasi nilai data hilang menggunakan metode Robas MM dengan rancangan crossover. Yang kedua, apakah ada perbedaan pengaruh pemberian larutan obat uji dan produk referensi terhadap kurva waktu konsentrasi plasma. Batasan masalah di sini yaitu pada penelitian ini akan dilakukan metode estimasi Robas MM dalam menduga nilai data hilang pada rancangan crossover 2x2. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama mengestimasi nilai data hilang menggunakan metode Robas MM dengan rancangan crossover. Yang kedua ada mendapatkan ada tidaknya perbedaan pengaruh pemberian larutan obat produk uji dan produk referensi terhadap kurva waktu konsentrasi plasma. Adapun manfaat penelitian bagi penulis menambah pengetahuan tentang rancangan crossover dengan metode Robas MM, bagi pembaca sebagai bentuk referensi pada model rancangan crossover dengan metode Robas MM. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendukung penelitian, diantaranya ada rancangan percobaan, rancangan crossover,
identifikasi outlier, metode kuadrat terkecil, metode Robust MM, pengujian asumsi, analisis variansi pada rancangan crossover. Metodologi penelitian terdiri dari yaitu sumber data, identifikasi variabel, metode analisis, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Shen Chung Chow yang dipublikasikan pada 10 Juni 2014 dan dapat diakses melalui www.ncbimlm.nih.gov yang berjudul Bioavailability and Bioequivalence in Drug Development. Untuk identifikasi variabel dependennya yaitu kurva waktu konsentrasi plasma. Untuk variabel independennya ada dua, yaitu kelompok TR dan kelompok RT, di mana perlakuan T adalah produk uji dan perlakuan R adalah produk referensi, di mana kelompok TR yaitu pemberian perlakuan T pada periode 1 untuk 14 relawan, setelah itu dilakukan wash out, lalu dilakukan perlakuan R pada periode kedua. Sebaliknya tadi, kelompok RT pemberian perlakuan R pada periode pertama pada 14 relawan tadi, kemudian wash out, kemudian diberikan perlakuan T pada periode kedua. Untuk metode analisisnya ada langkah-langkahnya, yaitu pertama melakukan pengambilan data sekunder, kedua membentuk model rancangan crossover ke dalam bentuk perkalian Kronecker. Setelah didapatkan, kemudian menganalisa data yang teridentifikasi outlier dengan metode Diffits. Kemudian yang keempat, melakukan uji asumsi dari data hasil penelitian, yaitu galat percobaan menyebar normal, galat percobaan homogen, galat percobaan saling bebas. Yang kelima yaitu melakukan estimasi Robust MM dengan langkah-langkah sesuai untuk Robust MM. Bisa dilihat. Dan yang terakhir, melakukan analisis variansi pada rancangan crossover setelah data sudah diestimasi. Berikut langkah-langkahnya yaitu menentukan hipotesis, memilih tarak signifikan, menentukan statistik uji yang digunakan, menentukan daerah penolakan atau kriteria keputusan, melakukan perhitungan statistik, dan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk diagram alir saya jelaskan sedikit. Kita mulai dengan menginput data, selanjutnya membentuk model rancangan crossover. Setelah didapatkan modelnya, dilakukan identifikasi outlier. Jika tidak mendapat data yang outlier, maka diulang untuk menginput data sehingga mendapatkan data yang teridentifikasi outlier. Setelah itu dilakukan uji asumsi. Setelah itu melakukan estimasi Robust MM dan melakukan analisis variansi. Setelah itu penelitian selesai. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya. Terima kasih.